Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penilaian akhir semester pelajaran IPA. Penilaian itu ada 3, yaitu penilaian ilmu pengetahuan, penilaian yang kedua adalah kompetensi abad 21, yaitu yang dinilai critical thinking dan komunikatif. Yang ketiga adalah penilaian literasi. Jadi ketika kalian menatap kamera, ya, kalian tidak gugup, itu Bapak nilai juga. Bisa semua? Bisa. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Julpa Inayah A yang cantik molek bedepur my love. Nah nih. Silakan Julpa. Julpa, silakan jawab pertanyaan penilaian akhir semester pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Hari ini saya akan membahas tentang pelajaran IPA. Di bab 1 membahas tentang objek dan pengamatannya. Di dalam bab 1 membahas tentang pengukuran. Mengukur adalah kegiatan yang penting di dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Pengukuran. Bab 2 adalah klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Di bab 3 kita membahas unsur, senyawa, dan campuran. Materi dibagi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi 2, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi 2, yaitu heterogen dan homogen. Heterogen dibagi 2, yaitu koloid dan suspensi. Homogen dibagi menjadi 1, yaitu larutan. Bab 4, jenis-jenis termometer. Termometer zat cair, termometer bimetal, termometer laboratorium, termometer suhu badan, dan termometer kristal cair. Skala suhu dibagi menjadi 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Bab 5 membahas tentang kalor energi. Kalor adalah perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contoh, kalian menyetrika kain yang kalian setrika. Persentuhan itu adalah termasuk konduksi. Bab 6 tentang sumber energi. Sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang mengeluarkan energi seperti panas matahari yang memanaskan air. Nuria, silakan jawab pertanyaan pelajaran IPA penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPA bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pengukuran merupakan langkah penting dalam mengembangkan IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Besaran satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran
pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dan besaran turunan ada 4, luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, memakan makanan dan minuman, minuman, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan saya akan menjelaskan tentang hewan vertebrata dan vertebrata. Vertebrata hewan yang tidak mempunyai tulang belakang seperti kupu-kupu, bintang laut, siput, dalang, dan cacing. Vertebrata hewan yang mempunyai tulang belakang seperti manusia, reptil, paus, burung, dan tikus tanah. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ada 2, yaitu unsur dan senyawa. Zat campuran ada 2, heterogen dan homogen. Heterogen ada 2, yaitu koloid dan suspensi. Homogen hanya ada 1, yaitu larutan. Terus heterogen adalah campuran yang tidak dapat dicampur secara rata seperti minyak dengan air. Homogen adalah campuran yang dapat dicampur secara rata seperti larutan gula dan larutan garam. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 4, suhu dan perubahannya. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Dengan indera perasa kita dapat merasakan panas ataupun dingin suatu benda. Ada banyak jenis termometer seperti termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal cair. Dan saya akan menjelaskan tentang skala suhu. Skala suhu di skala suhu ada 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perbedaan di antara 4 skala suhu tersebut pada titik tetap bawah dan pada titik tetap atas termometer tersebut. Pada titik tetap bawah Celcius 0 dan pada titik tetap atas Celcius 100. Dan Fahrenheit titik tetap bawah Fahrenheit 32, titik tetap atas Fahrenheit 212. Reaumur dari 0 sampai 80. Kelvin dari 273 sampai 373. Dan saya akan menjelaskan tentang penguraian zat padat. Contoh seperti misalnya kamu sedang menuangkan air ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas itu letaknya gelas itu karena terjadi penguraian yang tidak rata pada gelas tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 5 kalor dan perpindahannya. Energi yang berpindah dari suhu yang tinggi dan ke suhu yang lebih rendah disebut kalor. Kalor pada perubahan suhu benda. Contoh, panas air mendidih kelihatan gelembung-gelembung uap air karena menunjukkan adanya perubahan wujud benda dari air menjadi uap. Dan saya akan menjelaskan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh konduksi seperti kamu sedang menyetrika. Setrika yang panas akan bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Dan contoh konduksi lain seperti panasnya kopi bertahan cukup lama di gelas kaca, karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Dan contoh konveksi
di pantai pada siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas darat ikut bergerak naik dan digantikan oleh udara dari lautan. Maka terjadilah angin laut. Dan pada malam hari daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih panas dan bergerak naik. Digantikan oleh udara dari darat, terjadilah angin daratan. Contoh radiasi seperti kamu sedang di dekat api unggun, kamu akan merasakan kepanasan. Udara merupakan konduktor yang buruk dan udara panas api unggun ikut bergerak naik ke atas. Maka kamu yang berada di samping api unggun akan merasakan kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pelajaran IPA. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah bagian besaran adalah dapat dihitung dengan besaran sebagai satuan. Besaran diukur dengan besaran, ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah untuk membandingkan perbedaan makhluk hidup. Pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang zat. Ada 3 zat, yaitu padat, cair, dan gas. Pada bab 4 saya akan menjelaskan tentang dan saya akan menjelaskan bab 5. Bab 5 menjelaskan tentang skala suhu. Suhu dapat diukur dengan termometer. Termometer ada 3 macam, yaitu termometer zat cair, termometer kristal cair, dan termometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 1. Pada bab 1 menjelaskan tentang pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPA. Saya ketahui bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran ada 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuartalus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ada 4, yaitu 2,
luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada dua macam, yaitu campuran. Bab 4 menjelaskan tentang suhu dan perubahannya. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Ada juga termometer. Termometer terbagi menjadi 3, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Termometer zat cair yaitu menggunakan laksa dan alkohol. Termometer bimetal yaitu menggunakan dua logam yang jenisnya berbeda, kemudian didekatkan. Jika suhunya tinggi, maka logam yang lebih panjang akan melengkung. Termometer kristal cair yaitu perubahan warna. Wabarakatuh, saya akan menjelaskan tentang bab 1. Ukur adalah merupakan kegiatan utama dalam IPA. Dan bab 2 akan saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu ciri-cirinya: bernapas, memerlukan makanan dan minum, terhadap rangsang, bertumbuh dan berkembang biak, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPA. Bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Di bab 1 kita akan membahas tentang pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan utama dalam IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Besaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 3, yaitu panjang, masa dan waktu. Sedangkan besaran turunan dibagi menjadi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Lanjut kita masuk ke bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kita segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Contohnya air yang biasa kita minum, udara yang biasa kita hirup, dan uang logam yang biasa kita gunakan untuk jajan.
terdiri dari apa saja benda-benda tersebut? Contohnya air merupakan zat cair yang terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Udara yang bisa kita hirup merupakan gas oksigen, dan uang logam merupakan zat padat dari tembaga dan perunggu. Di bab 3 kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di bab 3 kita akan membahas tentang materi, senyawa, dan unsur. Contoh yang lebih mudah biasanya bumbu-bumbu atau alat masak yang ada di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPA. Bab 1 tentang pengamatan dan pengukuran. Pendidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses antara mengamati, membuat definisi, dan mengkomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur membandingkan besaran dengan sejenis satuan, menghasilkan ukur yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukuran. Ukur harus sesuai dengan besaran yang diukur. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok didefinisikan. Besaran turunan diturunkan besaran pokok, yaitu panjang masa, waktu, kuat arus, suhu, dan identitas cahaya. Itu adalah termasuk besaran pokok. Sedangkan luas, volume, konsentrasi larutan, dan serta laju pertumbuhan termasuk besaran turunan. Sekarang kita akan memasuki ke bab 2, yaitu tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, menerima makanan dan minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Sekarang masuk ke kelompok hewan, yaitu ada dua jenis. Ada Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan Vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri hewan yang mempunyai tulang belakang yaitu ikan, burung, manusia, dan lain-lainnya. Sedangkan Avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang yaitu kupu-kupu, belalang, bintang laut, dan sebagainya lainnya. Sekarang memasuki ke bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Itu ada 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada homogen dan heterogen. Homogen yaitu ada larutan. Heterogen ada 2, yaitu koloid dan suspensi. Heterogen yang tidak bisa larut atau menyatu, sedangkan homogen bisa larut. Sekarang kita akan memasuki ke bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Berbagai banyak macam-macam termometer, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal, termometer suhu badan.
kalor. Kalor adalah perpindahan kalor memiliki energi, yaitu konduksi, konvensi, dan reaksi. Konduksi perpindahan yang melalui zat tanpa perpindahan vertikal zat. Konvensi perpindahan kalor yang melalui zat tanpa perpindahan partikel zat tersebut, sedangkan reaksi perpindahan kalor yang melalui zat berantara. Dan kita akan memasuki bab 5, yaitu tentang bab 6, yaitu energi kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan perubahannya. Energi memiliki berbagai bentuk, yaitu potensial, kinetik, dan mekanik. Bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Pengamatan misalnya menggunakan panca indera seperti mata, dan pengukuran. Mengukur adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan utama dalam IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, zoom laser, dan intensitas cahaya. Besaran turunan dibagi menjadi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Dan sekarang kita akan memasuki bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk yang tak hidup disebut benda mati. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, dan berkembang, tumbuh dan berkembang biak. Kita akan memasuki bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang materi. Materi dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi juga dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran dibagi menjadi 5, yaitu homogen, heterogen, koloid, suspensi, dan larutan. Bab 4 menjelaskan tentang suhu. Suhu adalah tingkat derajat suatu benda. Contoh termometer, ada termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Ciri-ciri termometer adalah Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita akan memasuki bab 5. Bab 5 tentang kalor. Kalor adalah perpindahan suhu dari suhu yang tinggi sampai ke suhu rendah. Dan saya akan menjelaskan contoh dari konstruksi.
Pada saat menyetrika, maka bagian panas akan menyentuh pakaian, disebut konduksi. Dan konveksi, contoh konveksi adalah pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Dan contoh radiasi adalah pada saat kita berada di dekat api unggun, maka seluruh badan kita akan menjadi panas. Dan kita akan memasuki bab 6 tentang energi. Energi adalah melakukan kerja atau sesuatu untuk memindahkan sesuatu. Contohnya misal mobil-mobilan elektrik. Kalau tidak ada baterai, maka mobil itu tidak akan bisa berjalan. Bab 1 menjelaskan objek pengamatan. Besaran adalah yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok bisa dibagi 7, panjang, masa, waktu, suhu, buat arus, derajat, dan intensitas cahaya. Besaran gunungan bisa dibagi 4, luas, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Cara mengklasifikasi makhluk hidup: manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciri makhluk hidup: bernafas, berkembang biak, memerlukan minum dan makanan, Bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Penyelidikan meliputi semua benda yang sekitar kita, mulai dari yang kecil, partikel atom, hingga yang besar seperti laut, bumi, dan matahari. Pengukuran merupakan kegiatan penting dalam IPA. Di bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, gerak aktif maupun pasif, bernafas, memerlukan makanan dan minuman, berkembang biak, tumbuh, dan mengeluarkan zat sisa. Di bab 3 tentang klasifikasi materi. Materi dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Di bab 3 juga menjelaskan tentang perubahan dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi 2, yaitu unsur senyawa. Campuran heterogen dibagi 2, yaitu suspensi dan homogen menjadi larutan. Di bab 4 menjelaskan tentang suhu dan perubahannya. Suhu merupakan tingkat derajat suatu benda. Untuk mengukur suhu harus secara kuantitatif dengan alat yang biasa disebut termometer.
termometer, alat termometer metal, termometer zat cair, dan termometer kristal cair. Di bab 5 menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Perubahan suhu benda dari yang tinggi ke rendah disebut kalor. Perubahannya disebut konduksi, konvensi, dan radiasi. Di bab 6 tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan jika tidak ada baterai, karena baterai itu sumber energi. Motor mobil tidak dapat berjalan jika tidak ada bahan bakar, karena bahan bakar merupakan sumber energi. Jika saklar lampu saklar di rumah dimatikan, maka alat elektronik tidak akan bisa hidup. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau perpindahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi kimia, energi biometrik, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPA, yaitu tentang objek IPA dan pengamatan dan pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan paling penting dalam kehidupan sehari-hari atau dalam IPA. Dan saya juga akan menjelaskan tentang besaran pokok. Besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Dan saya juga menjelaskan tentang besaran turunan. Besaran turunan dibagi menjadi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan. Dan saya menjelaskan tentang pengamatan. Pengamatan misalnya kamu mengamati ciri-ciri temanmu. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagaimanakah cara mengklasifikasikan makhluk hidup dengan cara mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang, dan memerlukan makanan minum dan lain-lain. Dan saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar yaitu mobil, motor, sepatu, spidol, papan tulis, dan lain-lain. Semua itu adalah sesuatu benda. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang materi. Materi dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Dan di bab 3 juga kita akan belajar tentang campuran. Materi dibagi 2, yaitu zat tunggal dan senyawa. Zat tunggal dibagi 2, yaitu unsur dan senyawa. Zat dan di bab 3 juga homogen dan heterogen dibagi menjadi 2, yaitu koloid dan larutan, koloid suspensi. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 4. Bab 4 menjelaskan tentang suhu dan perubahan. Suhu adalah suatu tingkat suatu benda. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer yaitu yang pertama adalah termometer bimetal, termometer laboratorium, termometer zat cair, termometer suhu badan, dan termometer kristal cair. Dan saya juga akan menjelaskan tentang skala suhu. Ada beberapa skala suhu. Yang pertama Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dan saya juga akan menjelaskan tentang pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat misalnya kamu menuangkan air panas ke dalam gelas itu. Tiba-tiba gelas itu retak-retakannya dikarenakan ada pemuaian yang tidak merata. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 5.
Di bab 5 menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Pengertian kalor adalah tingkat suatu panas suatu benda. Contoh kalor itu konduksi. Contoh konduksi misalnya kamu menyetrika baju. Nah, baju itu kamu setrika, lama-kelamaan baju itu akan merasa panas. Dikarenakan itu ada pengaruh konduksi. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 6. Bab 6 menjelaskan tentang energi dalam kehidupan. Energi ialah energi yang muatannya dari arus ke arus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.